Baik, untuk yang ASKA BBL ya, bayi baru lahir, di sini kita harus bedakan bayi baru lahirnya itu umurnya berapa. Kalau di sini kebetulan usianya adalah 2 jam. Kalau ada juga ASKA BBL dengan segera setelah lahir. Kita fokus ke 2 jam dulu ya. Ini kebetulan punyanya Astri. Di riwayat BBL itu memang rancu ya terkait dengan riwayat ANC kemudian persalinan itu harus ada, tetapi kan ANC itu milik ibu ya. Jadi kalau misalnya di sini dituliskan riwayat kehamilan itu kita lebih condong ke arah riwayat pada saat di dalam kandungan aja ya. Jadi kalau riwayat kehamilan untuk BBL kok tidak pas gitu. Nah, terus umur kehamilan ketika dilahirkan ya itu 39 minggu, berarti dia aterem. Oke. Kemudian ketika frekuensi ANC seperti ini, TT-nya gimana ini imunisasi TT belum jelas, atau pelaksanaan imunisasi TT gimana, apa dilakukan apa tidak gitu ya. Terus peningkatan berat badan, langsung aja peningkatan berat badan selama kehamilan. Gitu ya. Terus permasalahan selama hamil apa? Nggak ada, cuma mual muntah aja ya. Terus konsumsi obat itu perlu kita cek pada saat riwayat kehamilan itu sendiri gitu. Terus riwayat penyakit itu ada ibu dan keluarga, tidak hanya perdarahan, eklamsi dan preeklamsi pada saat hamil dan melahirkan, tetapi riwayat penyakit keluarganya gimana, ada atau enggak gitu ya, kira-kira akan menurun dan menular ke bayinya atau tidak, itu kan salah satu faktor kesehatan anak dilihat dari riwayat keluarga ya kan. Dan terus di sini riwayat kelahiran ya, lama kelahiran, kelas 1 8 jam, kelas 2 70 menit, wow lama ya. Terus warna air ketubannya jernih cukup gitu ya. Terus kenapa lama, makanya dia di vakum ekstraksi gitu ya. Terus penolongnya dokter, tanggal lahirnya adalah 7 Desember 2021. Nah, jenis kelaminnya gimana? Nah, di riwayat kelahiran di sini daripada dimasukkan ke dalam catatan medik lain, boleh kita masukkan di sini dia dilaksanakan IMD atau tidak, gitu ya. Kondisi bayi saat dilahirkan itu langsung menangis atau tidak, apakah perlu resusitasi, nah itu masuk ke dalam riwayat kelahiran boleh, tidak perlu dicantumkan di catatan medik lain gitu ya, bisa dimasukkan ke dalam riwayat kelahiran. Terus di sini di data objektif, sebelum ke data objektif karena dia sudah 3 jam, berarti pola pemenuhan kebutuhan sehari-harinya gimana? Nah, ada makan, minum, eliminasi, tidur ya. Boleh ini aja nggak apa-apa, tapi harus jelas karena dia sudah 3 jam ya. Dia sudah minum atau belum, eliminasinya gimana, itu harus ada, tidurnya gimana, harus muncul ya. Terus data objektif di sini penilaian sesaatnya. Penilaian sesaat ini maksudnya apa inspeksi begitu maksudnya ya. Karena pemikiran saya kalau penilaian sesaat ini pada saat dia lahir, padahal kan dia sudah 3 jam, berarti langsung aja warna kulit, usaha nafas ini masuk ke dalam ini pemeriksaan fisik gitu ya. Tangisan kuat, menangis kuat, nah ini bisa dimasuk ke ini pola tidurnya atau aktivitasnya begitu ya. Kemudian tonus ototnya yang masuk di pemeriksaan fisik. Kemudian keadaan bayi baru lahir ini sudah ada. Apgar skor di sini ketika mau dicantumkan jangan hanya 2 ya, karena Apgar skor yang kita nilai kan untuk
menit pertama, kemudian 5 menit selanjutnya, 10 menit selanjutnya gitu ya. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ini bisa bukan termasuk di sini masuk ke genitalia langsung gitu ya. Terus di pemeriksaan fisik mesosepal terdapat kaput mesosepal, kemudian terdapat kaput apa harus jelas ya. Terus UUB positif, maksudnya bukan UUB positif ya. Molasenya gimana, ada tidak, gitu aja, nggak UUB positif ya. Terus UUB-nya, UK-nya kira-kira datar, cembung, atau cekung. Nah, itu harus dicantumkan. Terus muka simetris, tidak ada odem, kulit kemerahan. Mata simetris, tidak ada tanda-tanda infeksi. Hidung simetris, tidak ada polip, tidak ada gerakan cuping hidung. Mulut tidak ada labiopalatoskisis, labioskisis ya. Terus semakin mudah. Oke. Kemudian di dada itu selain dari melihat apakah ada tarikan di dada ke dalam, kita cek stridor gitu ya. Terus pada dada bayi itu putingnya nggak mungkin menonjol ya. Tuh. Terus untuk perut tidak ada benjolan, tidak ada tanda-tanda infeksi. Tali pusatnya gimana, basah atau sudah kering gitu ya, juga harus jelas. Kemudian untuk punggung tidak ada spina bifida, oke. Kemudian untuk genitalia normal, tidak ada kelainan. Miksi sudah keluar, karena laki-laki harus ada penisnya gimana, lubangnya di mana, di ujung, di tengah, atau di belakang gitu ya. Terus testisnya sudah turun ke skrotum atau belum. Terus ini anus, tidak ada atresia ani, sampingnya defekasi belum keluar. Definisi atresia ani kan anusnya nggak berlubang ya, taunya nggak berlubang kan defekasi sudah keluar atau belum gitu ya. Kalau sudah berlubang berarti defekasinya, kalau defekasinya keluar berarti dia jelas anusnya berlubang gitu ya. Terus ekstremitas, gerakan aktif cuma tidak ada polidaktili maupun sindaktili. Nah, di ekstremitas ini bisa masuk ke tonus ototnya gitu. Oke, refleks semua positif. Terus ini analisa bayi nyonya usia 2 jam, cukup bulan lahirnya, sesuai masa kehamilan, lahir dengan vakum ekstraksi dengan kondisi normal. Terus untuk penata laksanaan di bayi baru lahir itu pastikan ada 4 ini ya. Pencegahan infeksi, pencegahan hipotermi, pencegahan dehidrasi atau pemberian nutrisi ASI, kemudian imunisasi. Di tempat Mbak Astri itu sudah ada pencegahan hipotermi ASI, tapi tidak ada pencegahan infeksi gitu. Salah satu contoh pencegahan infeksi apa? Misalnya habis pipis harus dikeringkan. Kemudian merawat tali pusat misalnya, itu kan belum muncul di sini. Terus misalnya perawatan pencegahan infeksi yang lain yaitu tidak menggunakan bedah pada daerah selangkangan misalnya, contohnya yang seperti itu. Terus imunisasi juga belum ada ya sepertinya, hanya sudah dilakukan HB0, tetapi imunisasi selanjutnya itu harus dimunculkan. Jadwal imunisasi selanjutnya yaitu BCG misalnya kayak gitu. Itu ya, cukup untuk BBL-nya ya. Terima kasih Mbak Astri untuk jadi askepnya.